Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada saat sekarang ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat zat dan perubahan zat. Yang pertama, kita akan mempelajari sifat-sifat zat. Apa itu sifat-sifat zat? Nah, di sini sifat zat terdiri atas dua, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisika zat itu. Sifat fisika dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan sebuah benda. Sifat fisika itu memiliki ciri-ciri yang dimana yang pertama, warna yang berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Yang kedua, bau berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh. Yang ketiga, rasa berhubungan dengan komposisi zat dalam zat. Yang keempat, kerapatan massa per satuan volume dinyatakan dalam gram atau mililiter. Misalnya kerapatan suatu zat 0,5 gram mililiter, artinya tiap 1 mililiter zat tersebut mempunyai massa sebesar 0,5 gram. Nilai kerapatan identik dengan nilai massa jenis. Yang kelima, titik didih. Suhu terendah suhu zat cair ketika mulai mendidih. Selanjutnya, ciri-ciri keenam, titik lebur suhu terendah suatu zat padat ketika mulai melebur. Yang ketujuh, titik beku suhu terendah suatu zat cair ketika mulai membeku. Yang delapan, daya hantar berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik, arus listrik. Kemagnetan berhubungan dengan kemampuan suatu zat, biasanya logam, untuk dipengaruhi suatu medan magnet. Yang ke-10, kelarutan berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk melarutkan dalam suatu pelarut. Yang ke-11, kekerasan berhubungan dengan keras lunaknya suatu zat. Yang kedua yaitu ada sifat kimia, yang dimana sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia, atau sifat yang menyatakan interaksi antar zat. Sifat-sifat kimia memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu mudah tidaknya suatu zat terbakar. Contohnya alkohol mudah terbakar. Yang kedua, kestabilan mudah tidak suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Contoh, air adalah contoh zat yang cukup stabil. Air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kereaktifan, mudah tidak suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contoh, zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Selanjutnya yang terakhir ada perkaratan, mudah tidaknya suatu zat membentuk karat. Contoh, besi mudah berkarat pada tempat yang lembab. Contohnya pada kunci yang terbuat dari zat besi mudah berkarat. Selanjutnya materi perubahan zat, yang dimana perubahan zat ini terbagi atas dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, Ibu akan misalnya perubahan fisika. Yang dimaksud dengan perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, karena memiliki ciri tidak terbentuk zat jenis baru. Yang kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Beberapa contoh perubahan fisik diantaranya sebagai berikut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh perubahan fisika, yang diantaranya yang pertama yaitu perubahan bentuk, yang dimana perubahan bentuk ini terjadi misalnya beras ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah dengan palu menjadi kerikil, dan kayu dipotong kemudian dirakit menjadi kursi. Pada perubahan tersebut hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran, tidak terjadi perubahan sifat atau molekul zat. Selanjutnya itu ada perubahan wujud, yang dimana diantaranya menyublin dan deposisi. Yang dimana menyublin ini merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas secara langsung tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Contohnya pada kapur barus yang berubah menjadi gas.
Selanjutnya itu ada deposisi yang merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya pada pembentukan jelaga pada cerobong asap. Dengan demikian perubahan wujud ada 6 macam, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan deposisi. Dari keenam perubahan wujud zat tersebut, perubahan wujud yang memerlukan kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan membeku, menguap, dan deposisi adalah wujud zat yang melepaskan kalor. Selanjutnya itu ada perubahan kimia, di mana perubahan kimia ini perubahan suatu zat yang menghasilkan zat jenis baru. Yang dimana ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama terbentuk zat jenis baru, yang kedua zat berubah tidak dapat kembali ke yang ketiga perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Yang keempat, selama terjadinya perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Di sini Ibu akan memberikan contoh tentang proses-proses perubahan kimia, yang diantaranya yang pertama yaitu pembakaran. Pembakaran kertas dibakar menjadi abu. Selanjutnya itu pembusukan, yang dimana bahan makanan menjadi busuk tidak akan kembali ke asalnya. Yang ketiga ada karatan atau korosi, bermacam-macam logam mengalami karatan. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dicatat pembelajaran pada hari ini ya di buku catatannya, dan tetap semangat dan belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.